Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa marilah kita senantiasa memanjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan, melimpahkan begitu banyak kenikmatan yang tidak terhingga jumlahnya. Kita memohon kepada Allah semoga kita termasuk hamba-Nya yang pandai mensyukuri nikmat yang tidak terhingga ini. Alhamdulillah, pemirsa sekalian, tidak terasa kita telah berada di penghujung akhir bulan Ramadan ini. Kita telah masuk di hari yang ke-23. Hari-hari Ramadan yang akan menjadi saksi apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita perbuat selama di bulan Ramadan di tahun ini. Apakah kita bisa mengisinya dengan berbagai macam ketaatan dan kebaikan? Ataukah kita termasuk orang yang lalai, orang yang lengah dan teledor? Coba kita renungkan sekalian jemaah yang dirahmati Allah, betapa banyak orang yang ingin menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, tapi jatah hidupnya telah habis. Betapa banyak orang yang berharap bertemu dengan bulan Ramadan, ingin meraih keberkahannya, namun ternyata ajal telah memupus harapannya. Sehingga kita bersyukur Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa dengan hari-hari terakhir bulan Ramadan ini. Yang harus kita pahami dan harus kita sadari bahwasannya kita sebagai manusia yang penuh dengan dosa dan kesalahan, hendaklah lebih berusaha bersungguh-sungguh untuk menghidupkan malam-malam 10 terakhir bulan Ramadan ini. Karena di sana ada sebuah tujuan yang mulia. Termasuk tujuan besar dalam hidup ini adalah berusaha meraih maghfirah, meraih ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita memohon kepada Allah, semoga kita semua diberikan kekuatan, diberikan taufik dan pertolongan Allah, sehingga bisa memanfaatkan sebaik mungkin di sisa-sisa penghujung akhir bulan Ramadan di tahun ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan kajian kitab Saidul Khatir yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala. Yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah permasalahan yang sangat penting sekali, yang mungkin akhir-akhir ini baru-baru viralnya berita tersebut. Insya Allah kita akan membahas permasalahan yang kurang lebih berjudul Ketika Rahasiamu Tersingkap. Pemirsa yang dirahmati Allah, pernahkah rahasia kita tersingkap dan akhirnya diketahui oleh orang banyak? Mungkin setiap kita memiliki rahasia, dan kita pun berusaha sebaik-baiknya
menyimpan rahasia tersebut dengan serapi-rapinya. Namun terkadang, ternyata rahasia tersebut terkadang akhirnya tersingkap pula. Akhir-akhir ini kita dikejutkan oleh sebuah pemberitaan, yaitu tersingkapnya sebuah kekejian, sebuah kemungkaran yang dilakukan oleh seorang oknum. Seorang oknum yang menampilkan diri seolah-olah orang soleh, menampilkan diri sebagai seorang penuntut ilmu, dekat dengan orang-orang soleh, dengan ahli ilmu, bahkan menampilkan diri sebagai seorang ustadz, sebagai seorang penceramah, seorang hafidz Al-Quran. Ia menampakkan diri seolah-olah orang soleh di mata manusia. Namun hakikat orang tersebut akhirnya tersingkap. Sehingga keadaannya menjadi terbalik. Pujian yang awalnya pujian akhirnya berubah menjadi celaan. Rasa takjub, rasa kagum kepadanya akhirnya berubah menjadi kebencian dan cercaan kepadanya. Coba kita renungi sekalian. Kira-kira apakah pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa, dari kejadian tersebut? Karena kita sebagai seorang yang beriman, yang Allah berikan akal sehat, kemampuan untuk berpikir, menganalisa sebuah kejadian. Orang yang cerdas, orang mukmin yang cerdas adalah orang yang bisa mengambil setiap peristiwa kejadian yang ada di sekitarnya, yang ia ketahui kejadian tersebut. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita lihat di sini, Masya Allah, Al-Imam Ibnu Jauzi membawakan sebuah permasalahan yang sangat bagus sekali. Yang mana beliau mengatakan, rahimahullahu ta'ala, "Nadhartu fil adillah alal haqqi subhanahu wa ta'ala, fawajjatuha aktsara minar ramal." Kata beliau, aku mencari bukti-bukti tanda kekuasaan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata jumlahnya lebih banyak dari butiran pasir. Sehingga ketika seseorang ingin merenungi tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di alam semesta ini, yang ada di sekitar kita, jumlahnya sangat banyak, tidak terhingga. Bahkan kata beliau, tanda-tanda keberadaan Allah, kekuasaan Allah, itu lebih banyak dari butiran pasir. Kita bayangkan berapa jumlah butiran pasir yang ada di bumi ini, yang ada di pantai, di mana-mana. Beliau mengatakan, "Wa ra'aitu min a'jabiha annal insana qad yukhfi ma la yardahu Allahu azza wa jalla." Salah satu tanda bukti-bukti tersebut adalah, salah satu yang paling menakjubkan adalah seseorang kadang berusaha menutupi sesuatu yang tidak Allah ridhoi. Berusaha menutupi sesuatu yang membuat Allah murka, membuat Allah marah. Ya. Kita lihat bagaimana seseorang itu ya berusaha tentunya menutupi sesuatu yang Allah tidak ridhoi. Ya. Dia nggak ingin dilihat oleh manusia. Kalau dia melakukan sesuatu perbuatan yang tidak Allah ridhoi. Namun apa akhirnya? Kata beliau, fayudhiruhullahu subhanahu alaihi walau ba'dahin. Akan tetapi kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya Allah menampakkannya meskipun beberapa waktu kemudian. Kita lihat, terkadang seseorang menyembunyikan keburukan, dia terkadang merasa aman, sehingga terus melakukan kemungkaran-kemungkaran tersebut dalam waktu yang lama, merasa aman, merasa nggak tersingkap. Nah, akan tetapi akhirnya Allah menyingkap
tersingkap hakikat dia. Meskipun selang beberapa saat. Wa yantikul alsinatu bihi wa in lam yushahidhu an-nas. Ketika tersingkap, akhirnya lisan-lisan pun membicarakannya. Meskipun manusia tidak menyaksikan ketika orang tersebut mengerjakan perbuatan buruk tersebut. Ya akhirnya menjadi omongan manusia, menjadi konsumsi pembicaraan orang banyak. Oh ternyata si fulan hakikatnya ternyata seperti ini. Akhirnya si fulan terbongkar kedoknya. Wa rubbama awqa'a sahibahu fi afatin yafdhahu biha bainal khalqi. Dan tak jarang Allah menjerumuskan pelakunya ke sebuah kesalahan yang terkuak di tengah masyarakat. Ya. Jadi ketika orang tersebut ya, yang akhirnya keburukannya tersingkap, Allah jatuhkan kepada sebuah kesalahan yang akan menyingkap perbuatan orang tersebut. Fayakunu jawaban likulli ma akhfa minadh dhunub. Sehingga ia pun menjadi penguak bagi seluruh dosa yang selama ini ia kerjakan. Ya, akhirnya dia terjatuh. Ya, ibarat ya pepatah mengatakan sepandai-pandainya tupai melompat akhirnya jatuh pula. Ya. Inilah pemirsa yang terhormati Allah Subhanahu wa taala. Ketika rahasia keburukan itu tersingkap. Itulah pepatah yang sering kita dengar, ya. Sepandai-pandai orang menyimpan bangkai, suatu saat baunya akan tercium pula. Akan tercium juga. Serapih apapun bangkai ditutupi, tetap saja bau busuknya akan menyebar kemana-mana. Ya, kalau kita lihat ya, kejadian orang yang membunuh seseorang kemudian menyembunyikannya di mana? Di rumahnya, entah itu dicor atau entah ya dibuang kemana. Ya. Akhirnya apa? Rahasia keburukan tersebut akhirnya tersingkap. Kita saksikan realita ya begitu banyak contoh-contoh kebohongan dan kepalsuan yang disembunyikan namun suatu saat akhirnya terbongkar. Contoh mungkin ya seorang pelajar yang biasanya yang ketahuan bolos. Bolos sekolah, tidak masuk sekolah. Selama ini yang menyimpan perilakunya ini menyimpan sehingga tidak diketahui oleh orang tua. Namun akhirnya ketahuan pula sehingga ia mendapatkan marah dari orang tuanya. Ya. Contoh lain yang kita saksikan banyak berita yang menjelaskan banyaknya perselingkuhan yang terungkap setelah sang istri atau sang suami menemukan SMS mesra dari orang lain di HP pasangannya yang mungkin lupa belum sempat dihapus. Atau mungkin si suami ya terburu-buru mau berangkat ke kantor, akhirnya HP-nya ketinggalan. Ketika HP-nya ketinggalan ternyata apa? Selingkuhannya menelpon, akhirnya ketahuan pula. Ya. Intinya jamaah sekalian, meski sebelumnya ya tak pernah terbesit perasaan curiga karena begitu mungkin pasangan begitu rapi ya menyamarkan pengkhianatannya, tetap saja kebenaran akan muncul ke permukaan. Akan membongkar semua kedok yang selama ini ditutup-tutupi. Ya. Contoh lain, para pejabat. Ya. Para pejabat yang menjadi pemberitaan viral. Betapa banyak pejabat yang korupsi. Dengan menampakkan seolah-olah orang yang wajahnya minim dosa. Tutur katanya kelihatan santun, ya, kelihatan berjiwa sosial, peduli dengan rakyat. Namun akhirnya
mereka korupsi besar-besaran, merasa aman dengan korupsinya nggak terungkap. Akhirnya apa? Banyak yang terungkap dan akhirnya masuk ke dalam sel penjara. Maka kita ketahui bahwasannya setan memang selalu berusaha untuk membuat manusia itu tidak bisa mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian yang ada. Betapa banyak orang yang terbongkar kedoknya, namun kurang bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut yang menyingkap tabir hakikat seseorang. Ya. Mungkin setan berusaha membujuk, membisikkan kepadanya, tenang saja, bangkai ini tidak berbau, bangkai ini tidak busuk, sehingga kamu simpan pun nggak akan ketahuan. Ya. Maka pemirsa yang terhormati Allah Subhanahu wa taala, apa hikmah dan pelajaran atas setiap peristiwa kejadian ketika seseorang tersingkap hakikatnya di mata manusia? Oh, ternyata si fulan selama ini tersingkap hakikat keburukannya. Beliau Al-Imam Ibnu Jauzi jelaskan, وَذَلِكَ لِيَعْلَمَ النَّاسِ أَنَّ هُنَاكَ مَنْ يُجَازِي عَلَى الزَّلَلِ. Ketika terlihat banyaknya tersingkap rahasia-rahasia keburukan, semua itu agar manusia mengetahui bahwasannya ada zat yang akan memberikan balasan terhadap keburukannya, memberikan balasan terhadap kesalahannya. Agar kita semua tahu, wala yanfa'u min qadarihi wa qudratihi hijabun walastitarun. Kata beliau, agar mereka meyakini bahwa takdir Allah, kekuasaan Allah tidak dapat ditutupi oleh satu tirai pun atau penghalang pun. Ketika Allah berkehendak untuk membongkar kedok seseorang, gak akan ada yang bisa menutup-nutupinya. Meskipun semua manusia itu diam, tidak mau menyebarkan rahasia keburukannya. Tapi ketika Allah berkehendak menyingkap aib seseorang, keburukan seseorang, maka akan tersingkap hakikat keburukan orang tersebut. Kata beliau rahimahullah, wala yudha'u ladaihi amalun. Dan hikmahnya adalah agar semua mengetahui bahwasannya seluruh perbuatan akan memperoleh balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena mungkin merasa saya selama ini menyimpan keburukan, berkamuflase, menampakkan diri seolah-olah orang soleh, namun hakikatnya sangat jauh dari kesolehan. Agar tahu bahwasannya sekecil keburukan apapun, sekecil keburukan yang sangat disembunyikan secara rapi, maka akan melihat balasannya. Inilah yang kita lihat bagaimana Luqman Al-Hakim memberikan nasihat kepada putranya. Nasihat yang mengajarkan bahwa setiap perbuatan akan dibalas. Setiap kejelekan, kebaikan meskipun kecil ditambah lagi amat tersembunyi, maka akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana nasihat tersebut akan lebih menunjukkan bahwasannya akan luasnya ilmu Allah, yang akan menanamkan dalam diri keyakinan bahwa Allah mengawasi kita semua di mana saja. Allah Ta'ala berfirman, menceritakan bagaimana Luqman Al-Hakim menasihati putranya. Ya bunayya, innaha intaku misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhrah, aw fis samawati aw fil ardi, ya'ti bihallah, innallaha latifun khabir. Luqman berkata, wahai Ananda, wahai anakku,
Sesungguhnya jika ada suatu perbuatan, meskipun sebesar biji sawi, biji zarah, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya. Allah akan membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha halus dan lagi Maha mengetahui. Surat Luqman ayat yang ke-16. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menjelaskan tafsir ayat ini. Beliau mengatakan bahwasanya kezaliman dan dosa apapun walaupun sebesar biji sawi, pasti Allah akan mendatangkan balasannya pada hari kiamat ketika setiap amalan ditimbang. Ya, jika amalan baik, maka akan mendapatkan balasan yang baik. Dan jika jelek, maka akan mendapatkan balasan yang jelek pula. Maka di sini ya, bisa kita pahami pemirsa yang terhormati Allah, keburukan sekecil apapun yang disembunyikan sangat rapis, ya, maka apa? Maka pasti Allah akan menghadirkannya, mendatangkannya, akan membalasnya. Ya, meskipun kezaliman tersebut sangat tersembunyi. Karena Allah berfirman, Innallaha latifun khabir. Ya, para ahli tafsir menjelaskan makna latif di sini adalah ilmu Allah yang bisa menjangkau sesuatu yang tersembunyi. Sehingga tidak ada yang samar bagi Allah. Walaupun sangat kecil, sangat lembut, nggak ada yang samar bagi Allah. Sedangkan maksud khabir di sini adalah Allah mengetahui jejak semut sekalipun, ya, meskipun di malam yang gelap gulita. Ini yang beliau Al-Imam Ibnu Katsir ya bawakan dalam kitab tafsir Al-Qur'anul Azimnya. Innallaha latifun khabir. Bahkan dalam ayat yang lain Allah berfirman, Innallaha alimun bidatis sudur. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam dada. Allah mengetahui bisikan hati manusia. Ya, perkataan hati manusia. Maka jika kita mengetahui demikian, seseorang akan lebih berhati-hati ya ketika mengutarakan kata-kata hatinya. Ketika ya berprasangka dalam hati, ketika mengatakan dalam benak hatinya, dia akan hati-hati. Karena apa? Karena Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia. Pemirsa yang dirahmati Allah, para ahli tafsir menjelaskan asal muasal nasihat Luqman tersebut. Ya. Mengapa Luqman mengeluarkan nasihat di atas kepada anaknya? Diceritakan ya oleh para ulama ahli tafsir dalam tafsir As-Sa'di dijelaskan bahwasanya anak Luqman berkata kepada ayahnya, berkata, bagaimana ya, jika sesuatu itu di bawah dasar laut? Bayangkan di bawah dasar laut. Apakah Allah mengetahuinya? Maka Luqman pun menjawab dengan ayat ini. Ya. Jadi sesuatu ya yang dalam tersembunyi di kegelapan malam, di dalam lautan, ya, di dasar laut, Allah Maha mengetahui. Ya. Dalam tafsir Zadul Masir dijelaskan pula tentang ayat ini bahwasanya anak Luqman berkata kepada ayahnya, ya, bagaimana jika aku melakukan dosa lantas tidak ada seorang pun yang melihatnya, bagaimana Allah bisa mengetahuinya? Lalu Luqman menjawab dengan apa? Seperti ayat di atas. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini mengajarkan bagaimana ilmu Allah yang amat luas. Sehingga kita akan semakin berhati-hati dalam ya, mengontrol, menahan keinginan diri untuk bermaksiat. Semakin takut kepada Allah dimanapun kita berada.
Kita ingat bahwasanya setiap dosa dan kesalahan akan nampak di sisi Allah dan akan mendapatkan balasannya. Ya. Jadi ini yang pertama mengenai rahasia keburukan yang kelak akan tersingkap. Dan ternyata jamaah yang dirahmati Allah, yang kelak akan tersingkap tidak hanya keburukan. Kebaikan pun kelak akan muncul, akan nampak pula. Ini sebagaimana yang beliau Al-Imam Ibnu Jauzi jelaskan, kata beliau, wa kadzalika yukhfil insanu li ta'atin. Demikian pula ketika ada seseorang yang menyembunyikan ketaatannya. Masya Allah, kita lihat. Ya, seseorang ketika menyembunyikan ketaatannya, mungkin dia merasa ini agar lebih membantu untuk ikhlas, lebih terjauhkan diri dari penyakit riya. Dia menyembunyikan ketaatannya. Maka akan tetapi ternyata apa? Diperlihatkan ketaatan tersebut. Wa yatahaddatsun nasu biha wa bi aksara minha. Diperlihatkan, dinampakkan, akhirnya manusia pun membicarakannya. Dan kadang manusia pun malah menambahinya dengan pujian yang terkadang berlebihan. Padahal niat dari awal orang tadi adalah berusaha menyembunyikan ketaatan. Namun akhirnya apa? Terlihat pula. Ya. Kata beliau, hatta innahum la ya'rifuna lahu dhanban wa la yadhkurunahu illa bil mahasin. Yang sebenarnya awalnya orang tersebut ingin berusaha menyembunyikan ketaatan-ketaatannya, namun akhirnya nampak pula, kelihatan pula. Hingga orang-orang pun menganggap ya, dia tak punya kesalahan dan yang disebutkan hanya kebaikan-kebaikan. Ini kita lihat keadaannya terbalik. Ya, dalam artian dia sebenarnya tidak ingin mendapatkan pujian manusia, namun ternyata justru manusia sangat begitu memuji dan mencintainya. Apa pelajaran dari hal ini? Jamaah sekalian yang terhormati Allah, kata beliau, liya'lam anna hunaka rabban la yudayyu amala amilin. Hal ini agar diketahui bahwasannya di sana ada Rabb yang tidak akan menyia-nyiakan amalan orang yang beramal. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan kebaikan orang yang beramal. Sehingga buat apa seseorang itu khawatir nanti nggak dibalas oleh Allah, khawatir nggak dicatat malaikat. Sehingga terkadang ingin, jangan lupa, ya ada orang yang ingin berusaha, jangan lupa sedekah saya, infak saya tolong dicatat dan diumumkan agar semua orang tahu. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyanyiakan kebaikan seorang hamba sedikit pun. Allah akan membalasnya. Sebuah kisah yang memberikan pelajaran bagi kita semua, faedah yang sangat berharga. Sebuah contoh ketaatan, amal soleh, amal kebaikan yang akhirnya nampak pula. Padahal si pelaku ketaatan tersebut ingin supaya tidak nampak. Namun akhirnya Allah menampakkannya. Kisah yang sangat masyhur. Kisah dari Zainal Abidin. Ya, dari Zainal Abidin yang beliau adalah Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Siapa beliau? Anak cucu atau cicit dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau terkenal sangat dermawan sekali. Dan di antara bentuk kedermawanan beliau adalah beliau itu rajin bersedekah. Ya, sangat rajin bersedekah, namun tidak senang kalau diketahui orang banyak. Ibnu Uyainah dari Abu Hamzah As-Simali, ia berkata bahwa Ali bin Husain rahimahullah
itu terbiasa memikul roti, ya, memikul gandum di atas punggungnya. Ia bawa ke rumah-rumah, ya, ke rumah-rumah orang miskin di tengah kegelapan malam, kemudian apa yang ditaruh di depan pintunya. Ali berkata, Inna shadaqata fis sawadil laili tudfi'u ghadabar rabbi. Sesungguhnya sedekah di tengah gelap malam itu memadamkan murka Rabb Allah Subhanahu wa taala. Yunus bin Bakir dari Muhammad bin Ishaq berkata, yang menceritakan kisah tersebut, kana nasun min ahlil Madinah ya'ishun. Ya, dulu penduduk kota tersebut hidup, ya, wala yadruna min aina kana ma'ashuhum, dan tidak mengetahui dari mana asal jatah roti makanan tersebut. Ya, selama ini dapat sering kalau malam hari itu, ya, ketika di pagi hari tiba-tiba ada makanan sekarung di depan pintu contohnya. Ya. Nggak tahu dari mana. Siapa yang bersedekah? Ya, mungkin pemirsa sekalian pernah mendapati hal seperti ini. Ketika bangun di pagi hari ingin subuhan ke masjid, tiba-tiba di depan pintu ada amplop, ya, atau mungkin ada ada karung beras, atau ada satu dus makanan, ya. Mereka nggak tahu siapa yang melakukannya. Falamma mata Ali bin Husain, ketika Ali bin Husain Zainal Abidin wafat, faqadu dzalika alladzi kanu yu'tuna bil-lail. Penduduk akhirnya apa? Ya. Mereka tidak mendapatkan jatah roti lagi sebagaimana yang mereka dapatkan ketika di malam hari. Nah, ini baru ketahuan. Ketahuannya ketika Zainal Abidin itu wafat, dia nggak mendapatkan makanan lagi di malam hari. Allah menampakkan kebaikan Zainal Abidin ketika Zainal Abidin telah wafat. Ja'far bin Abu Hamid dari Amr bin Sabit ia berkata, "Lamma mata Ali bin al-Husain wajadu bi dhahrihi asaran mimma kana yankul jurab bil laili ila manazil aramil." Dikisahkan ketika Ali bin Husain meninggal dunia, ternyata mereka mendapati di punggungnya beliau itu ada bekasnya, membekas. Itu bekas yang sering, ya, itu adalah karena beliau seringnya memikul kantong, ya, makanan pada malam hari, dibawa ke rumah-rumah orang-orang miskin, orang-orang yang susah. Ya, biasanya kalau orang memikul karung, ya, di pundaknya, di punggungnya, ternyata ketika memandikan jenazah tersebut ada bekas yang ia gunakan dalam ketaatan untuk bersedekah secara sembunyi-sembunyi dengan memikul, ya, makanan di malam hari untuk orang-orang yang membutuhkan. Syaibah bin Na'amah berkata, "Lamma mata Aliyun wajaduhu ya'ulu mi'ata ahli bait." Ketika Ali bin Husain meninggal dunia, mereka mendapati bahwa Ali itu mencukupi nafkah 100 ahli bait. Masya Allah. Imam Az-Zahabi mengatakan, lihada kana yabkhal fa innahu yunfiqu sirran wa yadunnu ahluhu annahu yajma'u darahim. Coba kita renungkan perkataan dari Imam Az-Zahabi berikut ini. Penjelasan dari beliau, ya, tentang Zainal Abidin. Karena ini ia terkenal pelit. Coba bayangkan, ya, yang sebenarnya Zainal Abidin itu meniatkan, ya, dia menyembunyikan amal sedekahnya selama ini sehingga beliau terkesan kikir, terkesan bakhil, terkesan pelit. Padahal beliau infak sedekah diam-diam.
wa yadhunnu ahlu annahu yajma'ud darahim. Bahkan keluarganya beliau sendiri pun mengira kalau Ali bin Husain itu terus saja menumpuk-numpuk dirham, menumpuk-numpuk harta. Padahal beliau adalah orang yang sangat dermawan. Beliau sedekah sembunyi-sembunyi. Meskipun konsekuensinya dicap sebagai orang yang pelit. Sehingga ya pelajaran bagi kita semua tidak boleh mungkin suudzon, berprasangka buruk kepada seseorang, mengatakan, oh si fulan yang kayak ini kok pelit banget, ya kok kikir, nggak pernah kelihatan infak. Bisa jadi orang tersebut infak sedekah sembunyi-sembunyi, nggak ingin diketahui oleh orang banyak. Ya, ma faqatna shadaqatus sirhatatu fi aliyun. Bahkan ya, sebagian orang mengatakan kami tidak pernah tidak mendapati sedekah diam-diam sampai Ali bin Husain meninggal dunia. Ya ketika Ali bin Husain Zainal Abidin meninggal dunia, mereka ya kehilangan sedekah yang diam-diam tersebut. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya ternyata sedekah secara rahasia seperti yang dilakukan oleh Zainal Abidin, ya Ali Zainal Abidin tersebut ternyata lebih membantu seseorang untuk terjauh dari penyakit riya. Sebab apa? Sebab tidak ada yang mengetahui siapa sesungguhnya orang yang bersedekah tersebut. Yang diketahui hanyalah manfaatnya. Ya ternyata orang-orang du'afa, orang-orang yang lemah, yang membutuhkan bisa terbantu ya beban hidupnya. Bisa menjadi ringan bebannya. Kita lihat ya, kisah tersebut tidak diketahui siapa yang bersedekah. Hingga tidak ada ucapan terima kasih, nggak ada pujian, nggak ada tepuk tangan. Senyap dalam kebajikan. Ya meskipun sedekah secara terang-terangan juga diperbolehkan. Nah, di sana mungkin ada tujuan yang lain untuk memberikan contoh. Ya, namun seseorang tetap waspada dari penyakit riya. Ada sebuah doa yang Masya Allah, doa yang sangat bagus dari Ali bin Husain, yang dikenal dengan Zainal Abidin. Ya, beliau berdoa, Allahumma la takilni ila nafsi, fa'ajaza anha wa la takilni ilal makhluqina fayudayyi'uni. Beliau berdoa, ya Allah, janganlah menyandarkan urusanku pada diriku sendiri, lantas membuat diriku lemah. Kita lihat ketika seseorang itu bersandar dengan kemampuan diri sendirinya, itu hakikatnya adalah orang yang lemah. Karena betapa lemahnya diri ini. Beliau berdoa, wala takilni ilal makhlukin, dan janganlah jadikan diriku bergantung kepada makhluk. Bergantung kepada manusia, apalagi kalau menggantungkan rezekinya kepada manusia. Yang sekarang ini saudara-saudara kita banyak mendapatkan ujian, banyak yang mungkin di PHK, dirumahkan. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada mereka dan semoga mereka Allah berikan taufik dalam menghadapi ujian ini. Nah, saat inilah ketika seseorang di PHK, ketika mungkin dirumahkan, dikeluarkan dari kerjaannya, disinilah tawakal seseorang diuji. Disinilah tauhid seseorang diuji. Ya. Disinilah hikmah bahwasanya seseorang tidak boleh menggantungkan rezekinya ke pabrik, ke perusahaan. Tidak boleh menggantungkan rezekinya kepada bosnya, kepada atasannya. Yang mana seorang hamba harus optimis. Ya meskipun mungkin ia di PHK, kehilangan pekerjaan, ia tetap yakin Allah itu Ar-Razzaq. Allah zat yang maha pemberi rizki. Asalkan seorang hamba itu mau menjemput rizki Allah, mau berusaha, mau berikhtiar, maka dia nggak akan kelaparan. Karena seluruh makhluk yang ada di dunia ini telah Allah jamin rizkinya.
ya, rizkinya nggak akan habis sampai ya kecuali ketika ajal sudah datang ya rizkinya habis di dunia ini. Seandainya seorang hamba benar-benar bertawakal seperti seekor burung, ya, lau annakum tatawakkaluna Allah haqqat tawakkuli. Seandainya seorang hamba benar-benar bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada, ya, akan memberikan rezeki kepadanya sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung. Burung ketika ya pagi hari berangkat cari makan dalam keadaan perutnya kosong, ya di sore hari kembali ke sarangnya dalam keadaan kenyang. Inilah yang mungkin pepatah Jawa mengatakan sopo obah bakali mamah, ya. Yang artinya kurang lebih bahwasanya yang penting orang itu kalau siapa yang bergerak nanti ya akan bisa mamah, bisa makan. Ya. Ini yang perlu kita renungi, ya, ini semoga menjadi optimis, ya, terutama di tengah keadaan seperti ini, dengan pandemi, harus senantiasa menggantungkan rezekinya kepada Allah. Yakin kepada Allah. Dan apa? Dan maksimal terus berusaha mengambil sebab-sebab untuk menjemput rezeki Allah. Ya, sekarang banyak orang yang banting setir, ya. Banting setir, ya, pindah profesi pekerjaan. Ya. Yang terpenting adalah bagaimana seseorang itu memperbaiki ketakwaannya kepada Allah. Karena kata Allah, "Wa may yatawakkal Allah fahuwa hasbuh." Ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Inilah ketika seseorang apa? Ya, bertakwa kepada Allah, bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Maka Allah akan memberikan rizki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Inilah, ya, ujian di saat ini. Bagaimana seseorang yakin bahwasanya Allah adalah zat yang maha pemberi rizki. Beliau berdoa, ya Allah jangan jadikan diriku bergantung kepada makhluk, kepada manusia, fayudhi'uni, karena mereka bisa menelantarkanku. Ini adalah akibat kalau seseorang itu menggantungkan harapannya, menggantungkan rizkinya ke makhluk. Maka makhluk akan senantiasa mengecewakannya, akan menelantarkannya. Sehingga pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yang penting di sini adalah bagaimana seseorang itu mendapatkan ridha Allah. Kata beliau Al-Imam Al-Jauzi rahimahullah, wa inna quluban nasi la ta'rifu hala syakhsi wa tuhibbuhu aw ta'bahu aw wa tadumuhu aw tamdahuhu. Sesungguhnya hati manusia mengetahui kondisi seseorang, ya, mencintainya, membencinya, mencelanya, memujinya, itu tergantung apa? Kata beliau, wifqa ma yatahaqqaqu bainahu wa bainallahi ta'ala. Itu semua tergantung bagaimana seseorang itu mewujudkan muamalahnya, bagaimana ia berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau muamalah dia dengan Allah Subhanahu wa taala baik, insyaallah, maka muamalah dia dengan apa? Dengan manusia pun, dengan makhluk pun akan baik. Tergantung bagaimana ia bermuamalah dengan Allah. Ya. Fa innahu yakfihi kulla hammin wa yadfa'u anhu kulla syarin. Karena sesungguhnya Allah lah yang menjauhkannya dari segala kesedihan dan menghindarkannya dari seluruh bentuk keburukan. Beliau Al-Imam Al-Jauzi mengatakan, wa ma aslaha abdu ma bainahu wa bainal khalqi duna ayyandura haq. Dan tidaklah seorang hamba itu ada yang memperbaiki hubungan sesama makhluk, sesama manusia. Ya, berusaha bermuamalah baik dengan manusia, namun mengabaikan Rabb-nya. Ya, berusaha menjalin hubungan, ya, baik dengan manusia, memperbaiki hubungan sesama makhluk, tapi mengabaikan Allah. Tidak melihat halal haram. Yang penting manusia senang kepadanya. Ya.
Ini ada. Jadi dia nggak mengabaikan Allah, nggak peduli menerjang larangan Allah, yang penting asal manusia suka pada saya. Apa akibatnya? Illa in akasa maqsuduhu wa ada hamiduhu zaman. Yang seperti ini, seseorang yang berusaha mencari yang penting manusia senang kepadanya, memperbaiki hubungannya dengan makhluk, tapi mengabaikan Allah, sehingga menerjang larangan Allah untuk mendapatkan ridho manusia, keadaan seperti ini apa? Maka akibatnya akan terbalik. Melainkan justru yang akan terjadi adalah kebalikan apa yang ia niatkan. Orang yang semula ya mencintainya pun, memujinya pun, maka akan berubah mencelanya. Ini akibat seseorang apa? Mencari ridha manusia, namun apa? Membuat Allah murka. Maka apa? Keadaannya akan terbalik, niatnya akan terbalik, ya. Akan mendapatkan kebalikan dari niatnya tadi. Yang awalnya ingin mendapatkan ya pujian dari manusia, justru menjadikan manusia akan mencelanya karena dia tidak memperhatikan ridha Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah, memang siapa yang tak ingin dicintai orang banyak? Tentunya setiap orang berharap bahwa dirinya dicintai orang banyak. Siapa yang nggak senang mendapatkan simpati manusia? Ya. Semua orang berharap agar orang-orang menyukainya. Ya, sehingga setiap orang berusaha agar tidak memiliki musuh. Bagaimana tidak ada seorang pun yang membencinya. Karena dengan itu ia merasa akan menikmati hidup dan akan bisa lebih nyaman dalam hidup ini. Namun jika hanya cinta manusia saja yang dikejar, maka apa akibatnya? Yang justru di sini yang terpenting adalah ketika seseorang hamba itu senang dicintai orang banyak, terlebih lagi bagaimana jika yang mencintai kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasanya tidak bisa diungkapkan oleh kata-kata. Tahukah kita jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bahwa ketika Allah mencintai seorang hamba, maka seluruh makhluk pun akan mencintai orang tersebut. Kita ingat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahaba 'abdan nada Jibril." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil Jibril. Ya. Memanggil Jibril, faqala inni uhibbu fulanan. Maka Allah memanggil Jibril dan mengatakan, sesungguhnya aku mencintai si fulan. Fa'ahibbahu, maka cintailah si fulan tersebut. Fayuhibbuhu Jibril, maka Jibril pun mencintai hamba tersebut. Tsumma yunadi fis sama'i, kemudian Jibril menyeru penduduk langit. Fayaqulu, Jibril mengatakan, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu. Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah si fulan tersebut. Fayuhibbuhu ahlus sama, sehingga penduduk langit pun mencintai si fulan. Nah, ketika Allah mencintai si fulan, ya kemudian Jibril mencintai si fulan pula, dan akhirnya penduduk langit pun mencintai si fulan. Summa yudha'u lahul qabulu fil ard. Kita lihat ketika Allah sudah mencintai seorang hamba, akhirnya penduduk langit pun mencintai hamba tersebut. Akhirnya apa? Diletakkan bagi hamba tersebut penerimaan di tengah-tengah penduduk bumi. Ini kuncinya. Yang penting Allah ridho dengan kita.
Yang penting Allah mencintai kita. Maka Jibril akan mencintai dan menyeru penduduk langit. Ya, akhirnya penduduk langit pun mencintai hamba tersebut. Akhirnya apa? Akhirnya diterima di penduduk bumi. Mahabbatullah. Meraih mahabbatullah, ya, kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ya, sebaliknya dalam hadis ini, wa idza abghadha abdan. Dan jika Allah membenci seseorang, ya, membenci seorang hamba, da'a Jibril, Allah menyeru Jibril. Fayaqulu, kemudian Allah berkata, inni abghadu fulanan. Sesungguhnya aku membenci si fulan, fa'abghidhu. Maka bencilah ia. Fayubghidhu Jibril. Maka akhirnya Jibril membenci hamba tersebut. Tsumma yunadi fi ahli sama. Kemudian Jibril pun menyeru penduduk langit. Innallaha yubghidu fulanan. Jibril menyuruh penduduk langit dan mengatakan sesungguhnya Allah membenci si fulan. Fa'abghiduhu. Maka bencilah si fulan tersebut. Summa tuda'u lahul baghda'u fil ard. Maka apa kemudian? Akhirnya apa? Penduduk bumi pun membenci orang tersebut. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Inilah yang kita renungi jamaah yang dirahmati Allah. Yang penting adalah meraih ridho dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh manusia, makhluk pun kelak akan mencintainya, penduduk langit, penduduk bumi. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi bahwasannya Abu Darda radhiyallahu anhu pernah menulis surat kepada Maslamah bin Mukhallid radhiyallahu anhu yang saat itu menjadi gubernur di Mesir. Dia mengatakan, ya, keselamatan atasmu amma ba'du, ya, beliau menulis surat, ya, yang isinya adalah kurang lebihnya beliau menasihati gubernur tersebut dengan mengatakan sesungguhnya seorang hamba apabila mengamalkan ketaatan, maka Allah mencintainya. Jika Allah mencintainya, maka Allah akan membuat para hambanya mencintai orang tersebut. Sebaliknya, dan jika seorang hamba melakukan kemaksiatan, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan murka kepadanya. Jika Allah telah murka kepadanya, maka Allah akan membuat hamba-hambanya juga murka membenci orang tersebut. Ini yang mungkin menjadi renungan bagi kita semua. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini bagaimana seseorang itu berusaha meraih keridhaan Allah, meraih kecintaan Allah dengan cara berusaha menjadi orang yang baik secara lahir dan batin. Berusaha mewujudkan ketakwaan kepada Allah dimanapun berada. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun berada. Namun yang susah, yang sulit adalah bagaimana bertakwa kepada Allah dalam kesunyian, dikala kesendirian. Inilah yang susah. Ya, susah, ya, sekaligus nanti rahasia keburukan ini kelak akan tersingkap. Ya. Karena ada seseorang yang di hadapan orang banyak kelihatan alim, kelihatan soleh, namun dikala sendirian, di saat sepi, ia menjadi orang yang berani mengulangi, ya, sesuatu yang merupakan bentuk menerjang larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mungkin kita ketahui seseorang, ya, penggiat dunia maya yang hidupnya mungkin gak lepas dari internet. Ketika di tengah keramaian atau, ya, ketika di komentar dalam dunia mayanya, dia kelihatan orang yang alim, orang yang soleh. Ya, sekarang ini
Ya, kita lihat ada sebagian mungkin akun-akun ya, akun-akun yang menampakkan diri sebuah mahasiswa di universitas yang bagus, ya, menampakkan dakwah sunnah, ya. Ini hanya sekedar apa? Kamuflase saja. Sekedar tipuan saja. Ia menampakkan orang soleh, namun ternyata dia adalah predator yang jahat. Namun ternyata dia melakukan keburukan-keburukan dengan menampakkan diri seolah-olah orang soleh. Ya. Ya, ketika dalam kesepian, ya, ketika ia browsing internet, ketika dalam ya, akun Facebooknya atau WA-nya, biasanya banyak pendorong-pendorong untuk berbuat maksiat. Ya, baik itu dari segi pandangan maupun pendengaran, yang harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Maka nasihatnya adalah bagaimana seseorang itu berusaha bertakwa dalam kesunyian, dalam kesendiriannya. Ada sebuah hadis yang mungkin menjadi renungan bagi kita semua. Sebuah hadis yang pernah disinggung oleh Nabi SAW dalam hadis yang disebutkan dalam salah satu kitab Sunan. An Thawban, dari sahabat Thawban. Ani Nabi SAW qala, dari Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, la'alamanna aqwaman min ummati. Kata beliau SAW, sungguh aku mengetahui suatu kaum dari umatku, ya'tuna yaumal qiyamah, yang akan datang di hari kiamat, bihasanatin amsali jibali tihamah. Akan ada ya suatu kaum dari umatku yang datang di hari kiamat dengan membawa banyak kebaikan semisal gunung Tihamah. Kelihatan membawa ya, dia membawa kebaikan sebesar gunung Tihamah. Fayaj'alallah, ya, gunung Tihamah yang bidhan, yang warnanya apa? Bidhan. Fayaj'alahullahu azza wa jalla haba'an mansura. Namun Allah menjadikan kebaikan tersebut menjadi debu yang bertebaran. Allah musnahkan kebaikan tersebut menjadi apa? Muspro, menjadi hal-hal yang sia-sia. Kenapa demikian? Ya, ketika ada seorang, ya, suatu kaum dari umat beliau SAW datang di hari kiamat, ya, dengan banyak kebaikan semisal gunung Tihamah. Namun akhirnya Allah menjadikan kebaikan tersebut menjadi debu-debu yang bertebaran. Sia-sia. Qala Thawban. Maka Thawban pun bertanya, ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana an la nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Maka Rasulullah SAW bersabda menjelaskan, ya, Thawban bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, coba sebutkan sifat-sifat mereka pada kami, supaya kami tidak menjadi seperti mereka, sedangkan kami tidak mengetahuinya. Qala, akhirnya Rasulullah SAW menjawab, amma innahum ikhwanuhum. Adapun mereka adalah saudara kalian. Wa min jildatikum, ya, kulit mereka adalah sama dengan kulit kalian. Wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun. Mereka menghidupkan malam dengan ibadah seperti kalian. Jadi ciri-ciri orang tersebut adalah apa? Ya, mereka saudara kalian, kulit mereka sama dengan kulit kalian, mereka menghidupkan malam dengan ibadah seperti kalian. Namun apa? Walakinnahum aqwamun, akan tetapi mereka adalah sebuah kaum, idza khalau bi maharimillah intahaquha. Tapi mereka adalah kaum yang jika dalam kesepian, dalam kesunyian, dalam kesendirian, mereka merobek tirai
untuk bisa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Hafidz Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadis ini hasan. Ini dijelaskan, dibawakan oleh Imam Ibnu Majah dalam membawakan hadis dalam bab mengingat dosa. Maka kita lihat ya, dalam hadis Thauban tersebut ada seseorang ya hamba yang ketika di hari kiamat kelak membawa kebaikan semisal gunung Tihamah. Namun akhirnya Allah menghancurkannya, menjadikannya seperti ya, jadikan debu-debu yang bertebaran. Kenapa? Di sini rahasianya adalah karena ketika seorang hamba tersebut dalam kesunyiannya, dalam kesendiriannya, berani menerjang larangan-larangan Allah. Ketika dalam kesunyiannya mengumbar hawa nafsunya, dalam kesunyian ia terus mengikuti hawa nafsunya. Hadis ini adalah semisal dengan sebuah ayat yang mana Allah berfirman, "Yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallah." Mereka bersembunyi dari manusia tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah. Wa huwa ma'ahum id yubayyituna ma la yarda minal qaul. Padahal Allah beserta mereka ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang tidak Allah ridhoi. Wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Dan Allah Maha meliputi ilmunya terhadap apa yang mereka kerjakan. Ada beberapa makna penjelasan dari hadis Thauban di atas yang tadi harus kita renungkan. Ada beberapa makna yang dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama, bahwasanya hadis tersebut menunjukkan keadaan orang munafik. Ya, ketika ya dalam keramaian ya di hadapan manusia kelihatan baik, kelihatan orang soleh, namun dalam kesunyiannya ia menerjang larangan-larangan Allah. Ini ada sifat kemunafikan meskipun kemunafikannya yang diperbuat tadi adalah nifak amali. Kemunafikan dari sisi amal, bukan dari segi i'tiqad, bukan dari segi akidah. Ya. Ini salah satu dari makna hadis tersebut. Makanya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, beliau menjelaskan dalam ya Az-Zawajir Al-Iqtiraf Al-Kabair mengenai dosa besar. Ya, beliau menjelaskan bahwasanya termasuk dosa besar adalah dosa yang dilakukan oleh orang yang menampakkan kesolehan. Lantas ia menerjang larangan Allah. Walaupun dosa yang diterjang adalah dosa yang kecil yang dilakukan dalam kesepian. Ya. Sehingga kalau kemaksiatan yang dilakukan oleh orang yang kelihatannya soleh, meskipun sembunyi-sembunyi, tentu mudaratnya juga besar. Ini suatu bentuk pengelabuan ya, mengelabui kaum muslimin. Ya. Dan bentuk maksiat ini yang dilakukan dalam kesunyian menunjukkan tanda hilangnya ketakwaan, sangat lemahnya ketakwaan dan rasa takutnya kepada Allah. Ini ya salah satu makna dari tersebut. Ya, ada sifat kemunafikan di sini, meskipun nifak amali. Yang kedua, para ulama menjelaskan yang dimaksud dalam hadis Thauban tadi adalah dengan bersendirian dalam maksiat, ya, padahal Allah ya, ketika bersendirian menerjang larangan Allah, itu tidak hanya dilakukan ya di rumah seorang diri, tanpa ada yang melihat. Boleh jadi maksiat tersebut dilakukan dengan jamaahnya atau orang yang semisal dengannya. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani menjelaskan bahwasannya yang dimaksud dalam hadis tersebut bukanlah maksiat yang melakukan maksiat bersembunyi-sembunyi. Namun yang perlu digarisbawahi adalah ketika ada kesempatan baginya untuk bermaksiat, maka ia menerjangnya. Jadi terkadang seseorang itu enggak berbuat maksiat karena ya enggak punya kesempatan. Enggak punya peluang, padahal hatinya sangat ingin sekali berbuat maksiat.
Nah, orang yang seperti ini yang hatinya selalu ada keinginan berbuat maksiat, ketika ada kesempatan berbuat maksiat, maka ia kerjakan, ia terjang, ia merobek tirai sehingga menerjang larangan Allah Subhanahu wa taala. Makna yang ketiga dari hadis sahabat tersebut adalah bagi orang yang menghalalkan dosa atau ini adalah orang yang menghalalkan dosa atau menganggap remeh dosa tersebut. Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Syinkiti mengatakan, ada orang yang melakukan maksiat sembunyi-sembunyi, namun penuh penyesalan. Ya. Orang tersebut bukanlah orang yang merobek tabir untuk menerjang yang haram. Karena asalnya orang semacam itu sebenarnya mengagungkan syariat Allah, namun ia terkalahkan oleh syahwatnya, oleh hawa nafsunya. Ya. Karena tidak kita pungkiri, bahwasanya manusia itu kadang tergelincir, terkadang terkalahkan oleh hawa nafsunya dalam kesendirian. Namun ia langsung bertobat kepada Allah, langsung ingat kepada Allah, dan penuh penyesalan sebenarnya berusaha, tidak ingin menerjang maksiat di dalam kesunyian tersebut. Namun ia terjatuh dan terjatuh dan terjatuh. Yang penting adalah ia harus ada rasa pengetahuan bahwasanya yang dikerjakan ini salah, nggak baik, adanya penyesalan, adanya rasa ingin bertobat. Di sisi lain di sana ada orang adapun yang lain ada yang bermaksiat, yang melakukan maksiat dalam keadaan berani menganggap remeh dosa tersebut. Itulah yang membuat amalnya terhapus, kata beliau Syekh Muhammad Al-Mukhtar Asy-Syinkiti rahimahullahu ta'ala. Sehingga pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita dapat menjauhi dosa-dosa dan maksiat dikala sepi dan dikala terang-terangan. Maka kita jadikan hadis ini sebagai nasihat bagi kita semua, terutama di bulan suci Ramadan ini kita telah berlatih untuk mengontrol, menahan hawa nafsu kita. Kita jadikan semoga ibadah puasa ini benar-benar membawa kita menjadi orang-orang yang la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa kepada Allah dimanapun berada, dalam kesunyian maupun dalam keramaian. Sehingga pemirsa yang dirahmati Allah, maka yang perlu kita ingat, perlu kita simpulkan bahwasannya ketika rahasiamu tersingkap, baik itu rahasia berupa keburukan maupun berupa kebaikan, kita ingat bahwasanya di sana, kita ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas setiap perbuatan, meskipun perbuatan tersebut sangat kecil dan sangat tersembunyi. Dan ini pun menjadi pelajaran bagi kita semua, yang mungkin bagi seluruh kita semua yang mungkin ada sebuah rahasia, perbuatan yang buruk yang mungkin disembunyikan, ini mudah-mudahan membawa kepada sifat sadar, sehingga sadar dan kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang bisa mengambil pelajaran dan bisa memetik kisah-kisah yang kejadian yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan ada kesalahan yang mohon maaf. Fa nasallahu ta'ala al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.